Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kehadiran Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di diskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan pada kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Sifa Aulia Hadi, moderator akan memimpin diskusi pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Dr. Andes Kiai Haji Asyra'i Thahir MP, teman-teman peserta diskusi pada pagi hari ini. Mari kita awali diskusi pada pagi hari dengan bacaan suratul Fatihah. Lahumul Fatihah. Selanjutnya memasuki acara yang bertemakan moderasi beragama generasi milenial. Sebelumnya teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan sebelum materi selesai. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri pada pagi hari ini. Nama Dr. Andes Asyra'i Thahir MPD, alamat Jalan Kayu Lapis, nomor 10, RT 5, RW 6, Kendal. Tanggal lahir Kendal 22 Februari 1951. Pekerjaan pendidikan Min Wali Songo, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Fakultas Sains dan Teknologi. Pendidikan di Ma'had Alia Kendal. Riwayat pendidikan dan pelatihan jenjang pendidikan S1 di IAIN Wali Songo tahun 1979. S2 di Unisma Malang tahun 2004. Riwayat pengalaman organisasi 1 Ketua MUI Kabupaten Kendal, yang kedua Ketua Takmir Masjid Agung Kendal, 3 Pembina Yayasan Masjid Al-Mutalim Kaliwungu Kendal, yang keempat Pembina Yayasan Al-Mutazam Panti Asuhan Yatim Piatu Rohadi Kaliwungu Kendal. Selanjutnya kami persilakan pada pemateri Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asyra'i Thahir untuk menyampaikan materi. Monggo persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para peserta KKN yang saya hormati, pada pagi hari ini kita ingin berdiskusi bersama dengan topik moderasi beragama. Moderasi beragama ini menjadi sangat penting bagi kita sekalian. Yang pertama, kalau kita melihat sejarah keagamaan, secara kemanusiaan, sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus, beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Artinya sebelum beliau, beberapa abad sebelumnya, sudah ada beberapa Nabi dan Rasul yang lain. Di dalam Al-Quran setidaknya diinformasikan kepada kita 25 orang Rasul. Nah, sudah barang tentu, kalau kita perhatikan sejarah yang relatif paling dekat
jaraknya dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, itu yang paling dekat. Nah, beliau berdua juga banyak pengikutnya. Kemudian setelah perjalanan waktunya, baru tahun 571 Masehi, Rasulullah Muhammad SAW lahir di muka bumi ini. Kemudian setelah usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kira-kira tahun 611 Islam atau risalah Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Memperhatikan ini artinya di masyarakat sudah ada pemeluk agama lain yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Pengikutnya Nabi Musa masih ada yang bersisa. Pengikutnya Nabi Isa masih ada yang bersisa, bahkan sampai sekarang. Juga tradisi-tradisi kepercayaan lokal yang ada di Jazirah Arab dan di permukaan bumi yang lain juga ada kepercayaan-kepercayaan lokal. Mereka pada intinya semua manusia itu menyadari akan adanya satu kekuatan luar biasa di luar dirinya yang mencipta dan yang mengatur alam ini seisinya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan risalah Allah yang terakhir, meluruskan dari berbagai macam hal yang sudah mengalami pembelokan atau tidak lurus lagi. Nah, fakta di lapangan harus saja kita simplifikasi di negara kita, Indonesia, sebelum Islam datang pada abad ke-7 dan berkembang abad ke-13 di Indonesia, kan sudah ada juga warga negara Republik ini yang memiliki kepercayaan-kepercayaan lokal, bahkan juga sudah ada pengikut agama Buddha, agama Hindu, dan juga kepercayaan-kepercayaan lokal yang satu daerah dengan daerah lain punya istilah yang tidak sama. Kemudian dalam perkembangan waktunya, seiring dengan kehadiran bangsa Barat, Eropa ke Asia, termasuk ke Indonesia, maka ikut berkembang juga agama Nasrani. Nah, sekarang kita lihat fenomena sosial yang ada di Indonesia itu. Ada beberapa agama yang diakui untuk bisa hidup di negara kita. Yang pertama, agama Islam. Alhamdulillah, pemeluknya hasil sensus penduduk pada tahun 2010 kalau tidak salah, jumlah pemeluk agama Islam ini cukup besar, kurang lebih 85% dari 260-an juta penduduk ini. Lalu ada juga agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, bahkan pada era almarhum Presiden Haji Abdurrahman Wahid, Konghucu diakui juga. Nah, sehingga sampai sekarang kita melihat fenomena sosial di masyarakat kita itu, penduduk negeri ini tidak semuanya memeluk satu agama. Islam semua enggak. Di luar Islam ada tadi yang lain-lain. Tidak menutup kemungkinan kita juga bertetangga dengan orang yang lain agama. Lebih-lebih kalau keluarga-keluarga muda yang tinggal di komplek-komplek perumahan baru. Nah, mesti tetangganya ada yang beragama berbeda. Ada yang Kristen ada, yang Katolik ada, yang Buddha ada, yang Hindu ada, yang Konghucu, keluarga keturunan Cina juga ada. Nah, di sini bagaimana kita harus bersikap dalam bergaul pada tataran masyarakat yang dari sisi agama sangat heterogen. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan beberapa ayat suci Al-Quran yang menyatakan bahwa
Surat Al-Baqarah ayat 206. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam persoalan agama. Kita lihat juga surat Al-Kafirun ayat 6. Jelas dikatakan nakum dinukum waliyadin. Ini artinya apa? Artinya di luar Islam memang ada agama lain. Dan itu kita akui adanya. Nah, karena kita hidup bersama-sama dengan mereka, maka kita harus pandai-pandai, luas-luas gitu, untuk bisa bergaul secara baik, saling menguntungkan, tolong-menolong dalam kepentingan kemanusiaan kita. Kalau dalam masalah peribadatan, sudah barang tentu kita laksanakan sesuai dengan keyakinan syariat kita masing-masing. Kita bisa bergaul dengan mereka secara baik, tanpa harus mengganggu teman-teman lain melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Mereka juga kita harap tidak mengganggu ketika kita melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Dalam satu hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Hadis yang lain mengatakan fal yukrim dhaifahu. Ketika kita hidup di masyarakat, hendaklah muliakan tetanggamu. Hadis yang lain mengatakan muliakan tamumu. Sebab menurut kenyataan tidak pernah ada orang yang tidak bertetangga dalam hidupnya. Tidak pernah ada orang yang tidak pernah menjadi dan menerima tamu. Nah, di sini semangat kemanusiaan harus kita utamakan. Tetangga itu bisa ada agamanya berbeda. Hubungan kekerabatan nasab bisa berbeda, tetapi dia hidup dekat dengan kita. Nah, maka Nabi mengatakan hormatilah dia. Nah, sehingga berpeluang kemungkinan tetangga itu ya masih ada hubungan kerabatan, agamanya masih sama, dia tetangga. Nah, itu ada juga yang dia bukan kerabat, tetapi tetangga ada. Ada yang bukan tetangga, ada yang bukan kerabat, bukan seagama, tetapi dia tetangga, bisa juga. Nah, beberapa fenomena sosial yang begitu, kita tarik benang merahnya adalah sama-sama manusia. Oleh karena itulah, semangat kemanusiaan itu perlu dijunjung tinggi. Sehingga meskipun kita berbeda agama, dalam tataran pergaulan kehidupan sosial masyarakat, kita harus saling menghormati, saling menolong. Meskipun ketika beribadah kita dengan mereka yang berbeda agama, mesti tata cara ibadah dan keyakinannya tidak sama. Keyakinan dan beribadah yang tidak sama, jangan sampai menjadi penghalang ketika kita harus bergaul di tengah-tengah masyarakat. Ada cerita menarik ketika satu saat Rasulullah sedang bermujalasah, duduk bareng-bareng dengan para sahabat. Ya, sudah barang itu Rasulullah menyampaikan pesan-pesan keagamaannya. Dalam proses itu ada iring-iringan jenazah. Rasulullah serta-merta beliau berdiri menghormat jenazah. Salah seorang di antara sahabat tahu bahwa jenazah yang diusung itu adalah orang Yahudi. Lalu sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi." Rasulullah dengan sangat mantap mengatakan, "Bukankah Yahudi itu juga manusia?" Jadi aspek kemanusiaan ini sangat dijunjung tinggi oleh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan di Indonesia ini, Jamiah Nahdlatul Ulama dulu saat Rais Amnya Pak Ki Ahmad Siddiq berduet bersama Kiai Abdurrahman Wahid di Tanfiria merumuskan 3 persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah harus dijaga. Ya, agamanya sama Islam, tetapi bisa jadi ada pemahaman yang tidak sama. Maka bisa kita lihat misalnya ada saudara kita kaum muslimin yang sholat subuh berdoa kunut, ada yang tidak. Nah, tetapi kan sama muslim.
Ada juga yang ketika sholat tahiyat itu telunjuk jarinya diangkat sekali. Ada juga yang digerakkan beberapa kali misalnya. Ada juga teman kita yang sholat ketika takbiratul ihram tangannya tidak bergerak, langsung dijulurkan di samping badannya. Nah, ini contoh-contoh perbedaan-perbedaan kecil yang macam itu, jangan sampai merusak semangat keislaman kita. Satu. Yang kedua, ada uhuwah watonia. Bagaimanapun juga kita itu sama-sama bangsa Indonesia. Padahal kodrat irodatnya Allah memang menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tertuang dalam surat Al-Hujurat kan yang begitu. Lalu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi takwaannya. Nah, memperhatikan dari sini, maka sekali lagi saya tekankan, pergaulan di masyarakat tidak tersekat karena perbedaan. Nah, kemudian ukhuwah yang ketiga adalah ukhuwah syariah. Kata persaudaraan atas sesama manusianya. Misalnya saja kalau kita di pinggir jalan ada seseorang yang naik kendaraan terpeleset jatuh misalnya, kita langsung dan patut sekali memberikan pertolongan. Tidak usah ditanya sampean dari suku bangsa mana, sampean beragama apa. Karena orang yang begitu sedang butuh pertolongan, sesama manusia dibantu, gitu kan. Nah, Rasulullah kan juga dalam satu hadisnya, barang siapa yang meringankan beban seorang, gitu, kan ada orang kadang-kadang bawa beban terjatuh dan sebagainya, kita bantu mengangkatnya kembali, maka Allah akan melempangkan, memudahkan jalannya dia masuk surga. Juga Rasulullah mengatakan bahwa iman itu bertingkat-tingkat berstrata. Yang paling tinggi adalah kesadaran kalimat la ilaha illallah diucapkan dalam lisannya, masuk di relung hatinya, berekspresi dalam amal perbuatannya. Yang paling rendah misalnya imatatul adza anit thoriq. Nah, kita berjalan-jalan, di jalan itu kebetulan kok kita nemui pecahan-pecahan gelas atau pecahan-pecahan piring, pecahan kaca. Kita berhenti sebentar, kita tepikan itu pecahan-pecahan kaca. Karena apa? Ini akan relatif mengganggu pengguna jalan yang lain. Lebih-lebih kalau anak-anak kecil berlari-lari, dia tidak melihat itu. Bisa dia terinjak, tuli, atau pecahan-pecahan kaca yang berakibat mendatangkan sakit dan seterusnya. Jadi berbuat baik untuk kepentingan yang lain itu menjadi sifat utama ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menandaskan bahwa khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi nilai kemanusiaan dijunjung tinggi. Nah, oleh karena itulah sekali lagi saya sangat berharap bagi kita semua bangsa Indonesia melihat fenomena sosial yang ada di negara kita ini, terdapat teman-teman yang beragama lain. Yang Islam ada, yang Katolik ada, yang Kristen ada, yang Buddha ada juga, yang Hindu juga ada, yang Konghucu ada, bahkan ada juga yang memiliki keyakinan-keyakinan setempat. Nah, ada istilah agama Kaharingan di Kalimantan dan sebagainya, itu mereka punya keyakinan juga. Nah, aspek kemanusiaan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini perlu kita jaga bersama-sama. Jadi ini pentingnya kita melaksanakan agama ini secara ya, tidak memaknai perbedaan adalah sebuah
peluang melakukan pertikaian dan bermusuhan. Perbedaan itu sangat logis adanya, dan perbedaan itu kan yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa. Kalau Allah berkeinginan menciptakan makhluk jadi satu warna saja, ya bisa. Tetapi di dalam surat Hud ayat 118 dikatakan, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jadi kalau Allah itu menghendaki manusia itu satu warna, ya bisa-bisa saja. Tapi memang manusia sendiri kan senangnya berbeda. Ya, perbedaan itu diberi ruang oleh Allah. Tadi dalam surat Al-Hujurat dikatakan qabail, suku, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini kan berbeda. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa. Suku Jawa ada, Sunda ada, Madura ada, Bali ada. Bahkan dalam satu pulau sukunya banyak. Di Sumatera berapa suku saja. Nah, belum lagi ada namanya kelompok-kelompok. Ini beda-beda. Mereka punya tradisi juga yang berbeda-beda. Acara yang sama, tampilannya bisa beda. Sama-sama umat Islam di Jawa. Dan umat Islam kita di Padang atau di Sumatera Selatan atau di tempat lain. Akdu nikahnya sama sesuai dengan syariat, tetapi ketika melaksanakan acara seremonialnya bisa tidak sama, pakaiannya beda, peruntutan acaranya beda, hidangannya beda. Itu kan kearifan-kearifan lokal yang terjadi. Kalau semua harus disamakan, seragamkan menjadi sangat tidak mungkin, karena masing-masing punya cita rasa sendiri-sendiri. Nah, secara substantif artinya sudah sama, ya oke. Nah, kalau kita tidak memiliki sifat dan sikap yang moderat, apa yang berbeda dengan kita lalu kita justifikasi menjadi sesuatu yang salah, maka kerukunan di masyarakat menjadi tidak terwujud. Maka kalau ada perbedaan, itu wajar saja kita menghormati perbedaan itu. Kita bertoleransi terhadap perbedaan itu. Jangankan perbedaan tradisi, perbedaan agama pun, ya kan? Tadi dalam surat Al-Kafirun dikatakan lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Anda punya agama, silakan, gitu. Saya juga punya agama, maka Anda jangan ganggu saya dan saya tidak akan ganggu Anda. Mari kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, moderasi beragama dalam tataran kehidupan sosial masyarakat ini menjadi kebutuhan kita bersama. Jadi karenanya berbeda itu jangan dimaknai dalam bentuk permusuhan. Perbedaan itu harus saling menghormati satu sama lain sehingga dirasakan keharmonisan hidup di masyarakat. Nah, jujur saja kita akui masing-masing kelompok, masing-masing orang dalam memenuhi kebutuhannya selalu ada ketergantungan dengan manusia dan kelompok yang lain. Dalam skala yang lebih besar, negara satu juga saling tergantung dengan negara yang lain, ya kan? Arab Saudi misalnya, mayoritas penduduknya 99, sekian itu Muslim. Tapi dalam tataran kehidupan bernegara dan berbangsa, bergaul juga dengan negara-negara Eropa, Amerika, Asia yang lain dalam mensuplai kebutuhannya. Ini contoh, kita juga begitu. Ya. Indonesia, meskipun sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya manusianya juga banyak, dalam banyak hal kita membutuhkan uluran tangan dari negara lain. Kita juga untuk mengulurkan tangan, membantu negara lain, begitu seterusnya. Maka ada kegiatan ekspor, ada kegiatan impor, ada kirim delegasi antar mahasiswa, delegasi antar pekerja, dan semuanya. Ketergantungan itu dibutuhkan.
oleh kita semua. Sepanjang kita mampu dan pandai saling menghormati, maka insya Allah aman, kenyamanan hidup bersama harmonislah akan terwujud. Tapi kalau satu dengan yang lain hanya memaksakan kehendak, tidak ada fleksibilitas dalam pergaulan, maka susah ditemukan kerukunan dan kenyamanan dalam hidup. Inilah pentingnya dalam beragama, karena dimanapun kita akan ketemu orang-orang yang beragama berbeda dengan kita. Kalau kita maknai perbedaan harus permusuhan, kapan kita merasa aman dan nyaman? Tapi kalau kita menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bergaul dengan enak kepada mereka dan siapapun. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Nah ini orang minimal sing. Terima kasih kepada Bapak Asroi Thohir atas materi yang begitu menarik. Kini tiba saatnya kita memasuki pada sesi pertanyaan. Persilakan teman-teman yang ingin bertanya, sebutkan nama dan asal universitasnya. Monggo teman-teman. Persilakan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kalau mungkin ada sesuatu yang dianggap nggak mesti baik ya. Monggo teman-teman, ayo. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi-lagi Sabik aja. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Bagaimanakah sikap yang harus kita ambil terhadap kalau ada oknum-oknum itu yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan kelompok, pribadi maupun politik gitu, Pak. Kan kita tahu sekarang kan banyak gitu kan kasus-kasus gitu, terus kayak mengatasnamakan sebuah golongan, agama atau apapun itu untuk kepentingan kelompok, pribadi gitu, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Oh ya.
Saya dengar dari tanya tentang tentang madrasah reguler. Di sini kan semakin modernnya zaman, tentunya perbedaan jadi tambah banyak. Terima kasih. Saya ingin bertanya, Pak. Iya. Keyakinan itu Moderator, saya ingin bertanya. atau kita cukup merasa bisa. Ya. Silakan, Mbak. Selanjutnya tadi ada Mbak Ama. Ya, baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya nama saya Amalia Mila. Ya, Mbak Amalia. Silakan, Mbak. Suara saya bisa didengar nggak, Pak? Bisa. Saya ingin bertanya, judulnya kan moderasi beragama untuk generasi milenial. Nah, kalau saya sendiri kan lebih ke ya, generasi milenial ini kan kayak cenderung lebih ke HP-an setiap hari, ya kayak setiap waktu HP-an terus gitu, kayak lebih utamain HP daripada sholat atau daripada ngaji seperti itu. Nah, sama seperti Mas Sapik, sikap kita atau untuk menasihati, bukan menasihati sih Pak, untuk memberitahu teman-teman kita yang sudah kecanduan gadget seperti itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya. Sementara 3 dulu ya. Ini sudah ada 3 yang bertanya. 1 Mas Habib, 2 Mas Rafiq Asadrik, yang ketiga Mbak Amalia. Bagus, pada substansinya pertanyaan itu setara sama searah. Bagaimana sikap kita kalau ada oknum yang melakukan tindakan untuk kepentingan kelompok tetapi mengatasnamakan agama? Jadi sebaiknya melakukan kegiatan dengan menggunakan dalih-dalih agama akan lebih afdol kalau juga untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tadi sudah saya sampaikan, hadis Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu kan semuanya, tidak hanya kelompoknya saja. Jadi yang terbaik itu melakukan segala sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Jangan hanya kemaslahatan dirinya saja, tetapi orang lain tidak dipikirkan. Itu menjadi ketimpangan sosial. Tapi kalau kita bisa berpikir dan berperilaku untuk kepentingan bersama, ya maka suasana kehidupan masyarakat kita menjadi aman. Tapi kalau kita menjadi sangat egoistik saja, tidak memperdulikan kepentingan orang lain, gitu, bahkan memanipulasi agama untuk kepentingan diri sendiri, ya jangan. Karena nanti bisa tersalahgunakan nilai agama itu hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya, tapi orang lain tidak dipikirkan. Padahal agama ini diturunkan kan dalam rangka terciptanya kehidupan bersama-sama di dunia hasanah, wa fil akhirati juga hasanah. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau ada teman-teman yang begitu, ya perlu kita ajak omong-omong dengan cara yang sebaik-baiknya, dialog dari hati ke hati, nah, supaya semuanya tercipta kehidupan yang baik, yang aman, yang nyaman. Kemudian yang kedua, semakin modern ini memang tata pergaulan menjadi sangat luas. Kemudian berkomunikasi dengan siapapun menjadi sangat mudah. Perkembangan budaya dari mancanegara yang manapun bisa dengan cepat juga kita ketahui. Berbagai macam jenis agama dan pemikiran juga bisa kita peroleh, kita tangkap.
sehingga kita menemukan fenomena, pemikiran, pemahaman agama yang luar biasa banyak. Apakah kita harus meyakini bahwa yang agama yang kita peluk ini yang paling benar? Ya harus begitu. Kalau kita meyakini satu agama tidak dengan semangat bahwa agama yang kita ikuti ini yang paling benar, itu artinya kan kita beragama dalam penuh kecanggungan. Kalau orang hidup dalam kecanggungan, itu biasanya tidak pernah mantap dalam mengambil sikap dan sesuatunya. Maka kita tetap, yang kita yakini adalah yang benar. Loh, kok ada yang lain, Pak? Tidak apa-apa. Yang lain dipersilakan. Orang mengikutinya. Karena tadi sudah saya sampaikan, la ikroha fiddin. Tidak bisa kita paksakan agama ini kepada orang lain. Tapi kita kalau sudah yakin, nah, ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa wa qulil haq mir rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakanlah yang hak itu yang hak yang benar dari Allah. Adapun ada orang yang beriman, ya haknya. Orang yang mau ingkar, ya haknya. Nah, kita kan sudah beriman, ya harus kita mantap dan yakin betul bahwa yang kita yakini adalah sebuah kebenaran yang harus kita aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pak, kok ada fenomena lain itu tidak sama dengan apa yang kita lakukan dalam ibadah? Ya, itu hak mereka. Kita tidak akan ganggu mereka, dipersilakan saja. Bahkan Rasulullah itu pada satu saat ditinggal bapak pamannya kan sangat bersedih. Sangat bersedih beliau, si Abu Talib meninggal itu karena itu paman yang sangat memberikan banyak perlindungan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ketika beliau, paman Nabi itu menjelang ajalnya, kan didampingi oleh beberapa kerabatnya. Ada yang sudah mengikuti Nabi Muhammad sebagai Muslim, ada yang masih memegang adat tradisi keyakinan tempo dulu, jadi belum masuk Islam. Rasulullah sedih karena mereka saling berbisik mengingatkan si Abu Talib. Dalam kesedihannya itulah maka Allah menurunkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu nggak bisa sih memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi Allah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Artinya kalau toh Abu Talib itu masih terpengaruh oleh keyakinan nenek moyangnya misalnya, Rasulullah tidak perlu bersedih karena yang memberikan hidayah kepada siapapun itu Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul itu ma'ala rasuli ilal bala. Sesungguhnya tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan. Itu. Nah, maka sifatnya wajib Rasul ada salah satunya adalah tabligh, kan, menyampaikan, komunikatif. Semua yang difirmankan Allah kepada Rasulullah selalu disampaikan. Ya itu tugasnya beliau, gitu loh. Ya. Ini. Ya, jadi kita meyakini bahwa agama yang kita peluk ini agama yang paling benar, haruslah begitu. Tetapi kita jangan memiliki sikap bermusuhan kepada teman lain yang memiliki keyakinan berbeda. Nah, kita hormati keyakinan, karena termasuk hak asasi manusia yang paling besar adalah hak beragama. Itu. Nah, sehingga ayat Quran sudah siap dengan itu. La ikroha lakum dinukum waliyadi, kan? Nah, itu contoh-contohnya. Jangan sampai kita beragama tidak yakin kebenaran yang kita jangan, ya harus yakin. Ada yang lain, kita bertoleransi, kita berapapun, kita moderat, kita bergaul dengan apapun, boleh-boleh saja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa bertransaksi jual beli dengan teman-teman yang agamanya berbeda. Coba HP yang Anda miliki itu kita siapa? Kan? Agen-agennya siapa? Gitu. Kadang-kadang itu beli sepatu, beli ini itu enggak tokonya, nah penjualnya beragama lain, enggak masalah. Gitu loh. Apa kalau penjualnya itu beragama berbeda lalu harus kita pukuli, kan tidak bisa. Terus kita ambil begitu saja tanpa kita nggak bisa, kan? Nah, ini kita hormati perbedaan keyakinan itu.
Karena keyakinan adalah salah satu hak asasi yang harus kita lindungi. Ya, Al-Quran mengatakan tidak ada dalam agama. Silakan saja. Yang jelas Allah sudah memberikan jalan yang lurus. Allah sudah mengangkat sekian banyak rasul. Dan rasul itu sudah memberikan contoh keteladanan. Nah, masyarakat silakan. Kemudian yang ketiga, Mbak Amalia, dalam agama dalam untuk generasi milenial, wah memang luar biasa pengaruh HP itu. Mau makan HP, Ya, Pak. HP, bangun tidur ingat HP, bermimpi saja bersama HP, ya kan? Iya. Itu apa tidak boleh, Pak? Boleh dalam rangka memanfaatkan kemajuan teknologi informatika. Nilai-nilai positif atau apa dari HP itu kan juga banyak. Kita bisa mengakses informasi dari manapun, termasuk ini kita tidak ketemu, kita bisa saling berhubungan, ya kan? Tetapi kita punya kewajiban asasi. Quran mengatakan, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Allah mengatakan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Jadi ketika jam-jam sholat, ya sholatlah. Jam-jam belajar, belajarlah. Jam-jam istirahat, istirahatlah. Ketika fisik, jiwa kita masing-masing punya hak untuk dipenuhi kebutuhannya. Nurani kita punya hak untuk memperoleh pencerahan, yaitu ketenangan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholatlah, berzikirlah, tadaruslah, itu dalam rangka mensuplai energi positif bagi kekuatan spiritualitas kita. Kita perlu makan, perlu minum, perlu olahraga, perlu istirahat dalam refleksi demi kebugaran diri kita. Kita bisa mengakses informasi yang macam-macam tentang pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencerahkan kemampuan intelektualitas dan kecerdasan otak kita. Kita bisa berkumpul berguru dengan teman-teman dalam rangka mendatangkan kepuasan rasa emosi kita. Jadi semuanya kita beri porsi yang berimbang. Nah, jadi hidup itu kan ada rohani, ada materi, bahkan ada individu dan masyarakat sehingga ada dunia yang seimbangkan. Jadi jangan hanya memperberat dari satu sisi, kan? Atau bisa naik kendaraan rodanya yang satu bebas, yang satu penuh biaya, cuma rasanya nggak enak, harus imbang gitu ya. Anda kalau tahu juga mobil-mobil yang sudah roda 4 itu aja masih diberi stabilizer ya, tidak gampang terguncang. Nah, ini karena apa? Stabilizer, alat untuk menstabilkan jalannya mobil. Kita juga butuh stabilizer kehidupan. Maka keimanan, taatan, beribadah itu merupakan stabilisasi kehidupan kita sekalian. Orang-orang yang imannya kuat, ketakwaannya tinggi, dia ketika sukses tidak akan sombong. Karena apa? Tanda kesuksesannya adalah anugerah dari Allah. Orang yang beriman dan bertakwa dengan baik, ketika dirundung musibah, dia pun tidak pada semangat, tidak putus asa. Apalagi sampai bunuh diri, tidak mungkin. Karena apa? Dia sadar juga, dia bersabar bahwa apa yang menimpa dirinya berupa sesuatu yang tidak menyenangkan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kalau tidak salah. Sekarang kita rasakan semua. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf. Nah,
akan kami coba kamu semua itu diuji. Apa? Minal khauf, rasa takut. Sekarang siapa yang nggak takut dengan corona? Berbagai macam gitu. Wah, kemana-mana harus swab, kemana-mana harus cuci tangan, kemana-mana harus diukur suhu, ya kan? Nah, naik kereta syaratnya ini itu, naik pesawat, wah macam-macam. Sampai ke mall aja sekarang dibatasi jam berkunjungnya, jumlah pengunjungnya, jarak berkunjungnya. Loh, takut semua. Waljo. Nah, lalu apa? Dicoba juga dengan kelaparan. Sekarang ekonomi relatif merosot, daya beli rakyat menurun, ya kan? Penghasilan, kasihan banyak teman-teman yang di PHK di pabrik, teman-teman yang berjualan juga tidak laris lakunya sebagaimana sebelumnya, ada penurunan omset, semuanya terjadi. Wanaksi minal amwal, nah berkurang harta kekayaan kita, ya, ada bencana. Kalau anfus, berapa yang meninggal dunia? Saudara kita, teman kita, ya kan? Basamarot, buah-buahan kadang-kadang enggak. Wabasiri sobirin, bergembiralah orang-orang yang sabar, kata Allah. Indikatornya apa? Alladzina idza asobatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu indikatornya itu ketika menerima musibah dia sadar betul innalillahi, kita semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepadanya. Maka tadi kesimpulannya, kalau sukses alhamdulillah, kita berterima kepada Allah, terima kasih, bersyukur. Ketika dapat cobaan kita sabar, inna lillah. Semuanya berakhir dengan kata lillah. Dalam kondisi apapun, manusia hidup itu hanya dalam dua keadaan kok. Satu diuji berupa kenikmatan, satu diuji berupa musibah. Ya itu aja. Ya. Nah, maka sikap kita harus pandai bersyukur dan pandai bersabar. Ini. Nah, kalau kita tidak pandai pada itu, maka menjadi derita tersendiri bagi hidup kita sekalian. Sehingga tadi ketika memanfaatkan kemajuan teknologi, jangan lalu mendewa-dewakan teknologi itu aja, enggak, itu ada kebutuhan lain kok. Orang ini hidup berputar terus, ya, itu. Ya, pakailah teknologi, boleh. Teknologi itu netral saja. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Tersalah siapa yang menggunakannya. Nah, ini, ya, itu sikap yang kita ambil jika menghadapi kemajuan teknologi apapun. Iman, takwa, jangan sampai lepas. Itu. Maka dikatakan inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Orang yang menjadi kekasihnya Allah itu, ya, karena kadar iman dan ketakwaannya takut, maka dia tidak pernah akan memiliki rasa takut dan rasa khawatir. Kenapa? Ya, saya akan masih punya Allah Ta'ala. Sesulit apapun saya masih bisa memohon kepadanya. Seberat apapun dia akan menolong kita. Nah, keyakinan itu kuat. Jadi memotivasi orang untuk membangun optimisme dalam kehidupan. Itu Pak. Nah, saya kira itu penjelasannya. Kita bikinnya sebentar. Memasuki sesi pertanyaan kedua, nggih, Pak. Masih ada waktu 4 jam. Dimanfaatkan, silakan. Monggo yang mau bertanya. Ya, Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sixtin Noviani. Ya. Izinkan saya untuk bertanya. Iya, Mbak. Dalam Islam kan kita dijunjung tinggi sikap toleransi.
yang dimana umat Islam itu harus bersatu, harus menghormati agama lain dan sesama manusia juga. Tapi kenapa justru umat Islam terpecah belah dalam ormas-ormas tertentu, yang dimana satu ormas itu membela dirinya itu menganggap benar dan menyalahkan ormas lain. Bagaimana sikap kita sebagai kaum milenial menghadapi ormas-ormas yang menganggap dirinya itu benar, menganggap ormas itu tuh benar gitu. Sehingga kita tuh bingung mana ormas yang benar dan ormas yang salah gitu. Terima kasih. Ya, ya. Yang lain? Ayo yang lain. Mas Muhammad Nazir Rahmat, monggo bertanya. Open nih mic ya yang mau bertanya. Halo, halo. Ya, ya, siapa? Ya, Iya. Ya, mohon izin untuk bertanya sebelumnya. Mohon maaf, Pak Asroi Tahir. ya, apa Mas? Izinkan saya bertanya. Sebelumnya, nama saya Khalil Alwi. Khalil. Terkait dengan dampak negatif di era digitalisasi, termasuk yang menimpanya yaitu generasi muda kita, yaitu yang laki-laki. Kita bisa melihat dampaknya, yaitu kalau laki-laki itu gadget mania atau game mania, kalau perempuan tiktokers. Nah, kita selaku generasi milenial itu bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu, terutama sebagai gamers ataupun TikTok. Dan lebih dari itu, jikalau kita nanti cepat atau lambat kan menjadi orang tua. Nah, bagaimana menyadarkan anak kita terkait dengan dampak teknologi tersebut atau game atau TikTok itu tersebut. Terus terang itu ada dampak negatif. Toh Indonesia menjadi salah satu negara yang gamers terbanyak. Nah, itu kan berbahaya sekali bagi anak muda. Ya. Gitu Pak, terima kasih dari saya. Terima kasih kembali. Masih ada lagi, satu lagi kalau ada. Monggo satu pertanyaan lagi. Tadi sesi pertama 3, maka sekarang yang kedua juga 3, berimbang. Masih ada waktu, dipersilakan. Satu lagi. Oke, cukup 2. Baik, kalau cukup 2, yang pertama saya berikan penjelasan pada pertanyaannya Mbak Dina Sektin ya. Kalau sekarang 21 nih Mbak, tidak Sektin lagi. Baik, Mbak Dina Sektin, Pak, banyak banget organisasi
mereka semuanya mengaku benar gitu. Saya jadi bingung harus milih yang mana gitu, ya kan. Islam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu kan pada abad ke-7 ya Pak. Sekarang udah abad ke-21. Jadi Islam sudah berjalan selama 14 abad sejak era Rasulullah Muhammad SAW. Itu dari sisi waktu. Kemudian dari sisi wilayah. Dulu era Rasulullah itu beliau aktif di Mekah dan Madinah. Lalu di sekitar daerah itu dengan berkirim surat kepada kaisar atau kepala-kepala kabilah yang ada di sana. Wilayahnya sekarang sudah go internasional. Masanya sudah 14 abad berlalu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu luar biasa. Nah, sudah barang tentu dalam menangkap pesan-pesan luhur yang ada di dalam kitab suci dan sunnah Nabi, di antara kita akan muncul kemampuan memahami yang tidak sama. Nah, dari kemampuan memahami dan selera serta orientasi yang tidak sama itulah maka muncul berbagai macam kelompok. Nah, lalu memformalkan diri sebagai sebuah organisasi massa. Bahkan juga ada organisasi politik. Lebih besar lagi adalah organisasi berbentuk negara, ya kan? Bagaimana kita mensikapi organisasi-organisasi massa atau organisasi-organisasi politik yang banyak itu? Partai Islam aja tidak hanya satu kan? Ada PKB, ada P3, ada PAN, ada PKS, dan masih akan muncul lagi. Ya. Terus dalam kelompok pemahaman keagamaan juga banyak sekali. Ya kan? Nah, mana yang harus kita ikuti? Tenang saja Anda, untuk mengikuti sesuatu, pelajari aja semuanya. Ya kan? Lalu pilih mana yang Anda rasa paling tepat, dengan referensi utama adalah memperhatikan ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabi. Yang sekarang banyak berbeda itu hanya gayanya saja Pak, atau strategi perjuangannya. Sebenarnya substansinya itu sama. Misalnya organisasi Islam terbesar di Indonesia, kayak Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu substansinya sama, ingin mensiarkan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia ini. Gaya dan strateginya berbeda. NU banyak melakukan pendekatan lewat pendirian. Oleh karena itulah, ketika orientasi berbeda, tampilannya menjadi berbeda, padahal substansinya itu sama. Ya. Muhammadiyah lebih mensiarkan lewat lembaga pendidikan, lewat lembaga-lembaga kesehatan, gitu kan. Nah, sekarang hampir semuanya mulai saling berpacu. NU juga mulai banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan rumah sakit, gitu kan. Teman-teman Muhammadiyah juga mulai mendirikan pondok pesantren, gitu kan. Nah, karena semuanya dianggap penting gitu loh. Jadi yang berbeda hanya gaya gitu loh. Gaya, ya, metode gitu loh, orientasi saja, tapi substansi ajaran agamanya sama. Kalau toh ada perbedaan amaliyah keagamaan, itu biasanya hanya masalah-masalah yang puruk, yang kecil. Tadi sudah saya jelaskan kan. Paling-paling ada yang subuh berkunut, ada yang tidak, gitu kan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan Nabi berkunut, ada hadis sementara yang lain Nabi tidak berkunut. Nabi berkunut ketika dalam kondisi-kondisi genting. Nah sekarang ini genting kan, wah kondisi luar biasa. Nah makanya jadi perbedaannya hanya yang di situ-situ aja. Ya, maka kalau toh ada perbedaan, kita tidak perlu mempertentangkan antara satu dengan yang lain. Ya. Sama sebagai analogi ketika saya sebagai pengajar berbicara di kelas,
pendengarnya mahasiswa kan 40 orang kurang lebih. Setelah saya selesai berbicara, lalu saya berikan perintah kepada seluruh mahasiswa, tolong Anda tuliskan kembali apa yang saya katakan tadi. Saya yakin 40 mahasiswa saya itu tidak ada yang sama. Ya kan? Karena memang perlu punya orientasi berbeda, kesempatan berbeda, keseriusan juga berbeda, gitu kan? Nah, maka ada yang lebih mengangkat tentang jok-jok saya yang saya angkat. Mungkin ada yang mengangkat masalah yang lain, begitu seterusnya. Karena orientasi masing-masing berbeda. Nah, ini. Maka pertanyaan yang sama yang saya ajukan kepada 40 mahasiswa, jawabannya mesti tidak sama. Lalu bagaimana saya harus menilai? Saya tarik benang merahnya. Nah, ketika mereka secara substantif itu paham, hanya redaksional dan gaya bahasa saja kadang-kadang yang berbeda. Nah, ada mahasiswa yang sering menggunakan kata oleh karena dari itu, maka dan ada yang langsung, lah ini masing-masing gitu loh. Ya, jadi kita tidak perlu mempertentangkan satu dengan yang lain. Itu lumrah-lumrah saja perbedaan begitu, Mbak. Jadi cara pandang, cara memahami, kapasitas, orientasi, strategi memang berbeda. Itu. Jadi tidak usah kaget. Yang penting kita menghormati perbedaan yang lain. Karena sebenarnya kita saling membutuhkan juga. Kemudian Mas Holil, dampak negatif era digital. Ada yang seneng, katanya yang cewek jadi TikToker, gitu kan? Ya. Lalu yang cowok jadi Nah, kita perlu bijak begini. Waktu dalam Islam menjadi sangat penting. Anda lihat, ada surat yang berbunyi wadduha, waktu pagi. Ada yang walaili, itu waktu malam. Ada wan nahari, waktu siang, gitu kan? Jadi waktu itu penting, semuanya di wal asri kata Allah, demi masa. Waktu itu penting. Semua orang akan rugi. Nah, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, gadget dan TikTok itu termasuk kategori amanu amilus solihat seberapa. Nah ini, kalau itu terlalu over, maka rugi kita. Tapi kalau kita bisa memanage dengan baik, sehari semalam, dimanapun saja, itu 24 jam, Pak. Ya kan? Nggak ada sehari semalam kan 30 jam, nggak ada. Sehari semalam, dimanapun, disepakat di secara internasional adalah 24 jam. Masa 24 jam itu hanya untuk satu kegiatan? Nah, kita rugi. Nah, lalu ada kesempatan untuk bekerja, ada untuk beribadah, ada untuk berlibur, ada untuk bergaul masyarakat, untuk belajar, untuk berbakti kepada orang tua. Orang bekerja dimanapun itu 8 jam, Pak. Udahlah 8 jam. Dengan berangkat dan pulangnya 10 jam. Masih ada 14 jam. Tidur 6 jam itu sudah sangat sehat. Masih 8 jam. Ibadah, kamu sholat. Siapa yang sholat subuhnya 2 jam? Saya mau tanya. Enggak ada kan? Nah, paling-paling 5 menit. Kok cepet Mbak? Sudah hafal kok, Pak. Jawabnya kan gitu kan? Nah, jadi itu kan ya, kalau rata-rata 5 menit, 5 kali itu baru 25 menit loh, Pak. Belum ada 1 jam. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang kita terkesima, tidak mampu memanage waktu dengan baik. Ya, lalai terhadap hal-hal yang sifatnya apa, hiburan, menyenangkan, katanya, yang prinsip-prinsip menjadi terlupakan. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing, kemampuan memanage waktu. Rasulullah memberi wasiat begini, idza amsaita fala tantadhiris subah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika ada kesempatan baik di pagi hari, jangan kau tunda, nanti sore saja saya kerjakan. Tidak usah. Ketika ada kesempatan baik di sore hari, jangan Anda tunda, saya kerjakan besok pagi aja. Enggak usah. Sepanjang ada kesempatan baik, maka lakukan itu. Dan kita lagi-lagi tadi saya katakan, perlu membuat asas keseimbangan dalam hidup. Ya. Ada fisik,
ada mental, ya kan? Nah, ada jiwa, ada raga, ada pribadi, ada masyarakat, ada dunia, ada akhirat, ada sekarang, ada besok, gitu kan? Nah, ini semuanya kita perhatikan. Ya, tadi Anda sudah sadar, itu bagus. Usia kita itu kan bertambah terus, iya, gitu loh. Maka ketika Anda sekarang usia 20 tahun, katakanlah, di Quran sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, gitu kan. Coba kamu perhatikan peristiwa-peristiwa yang lalu. Untuk apa? Sebagai referensi menata kehidupan yang akan datang. Ibarat Anda naik kendaraan, nyetir, kan tidak cuma melihat yang di depan, tapi juga sesekali melihat spion, kan? Ada apa di belakang. Itu. Rasulullah juga mengatakan, mangkana yaumuhu khairon min amsi fahuwa rabbi. Kalau sekarang Anda lebih baik ketimbang kemarin, itu Anda sukses. Kalau sekarang yaumuhu wa amsihi sawaun, masih sama, tidak ada peningkatan apapun. Masih TikTok melulu, kemarin TikTok, sekarang TikTok nggak ada perubahan. Itu Anda mahbun, Anda rugi. Gitu. Kalau sekarang yaumu syarron min amsihi, lebih buruk ketimbang yang lain, apa kata Rasulullah? Halikun, Anda binasa. Lu coba. Begitu penting memanage waktu supaya terjadi perbaikan-perbaikan yang positif dari satu waktu ke waktu berikutnya. Kalau Anda pernah baca syairnya Rendra kan juga ada itu. Kemarin dan esok adalah hari ini. Artinya hari ini adalah produk kita kemarin. Maka kita dalam kondisi seperti ini. Dan besok itu akan seperti apa? Banyak dipengaruhi, dibentuk oleh apa yang kita lakukan hari ini. Ya, kemarin ketika di SLTA Anda serius banget, kan bisa lulus. Lalu bisa kuliah. Nah, sekarang pasca kuliah besok akan mau apa? Terserah apa yang kita lakukan ketika kita kuliah hari ini. Kan begitu. Jadi rolling waktu itu, itulah makanya boleh menjadi generasi milenial boleh. Tetapi apapun, dimanapun, kapanpun, yang namanya waktu harus dimanage dengan baik dan totalitas kehidupan kita harus dibagi secara baik, secara berimbang. Gitu loh, Mbak. Ya, ini yang penting gitu. Kalau kita terlena hanya sibuk pada satu sisi saja, wah ternyata yang lain sudah nyampe ke sana, sudah berbuat ini itu, kita masih ini adalah kan nanti rugi. Nah, maka lihatlah masa depan Anda, referensilah pengalaman masa lalu, karena apapun yang terjadi, experience is the best teacher. Pengalaman yang kita lakukan adalah guru yang terbaik, gitu kan? Yang pengalaman kan sudah pernah kita lalui, jadi kemarin kan, ini jadi guru yang terbaik. Kita sering mensia-siakan pengalaman yang lalu, padahal itu referensi utama bagaimana kita menetap masa depan kita. Itu loh. Jadi hidup itu bahasa Inggris kan juga ada yesterday, ada today, dan ada tomorrow kan. Nah itu. Sampai bentuk kata kerja harus berbeda kan? Itu hanya menyadarkan kita betapa rolling waktu itu berjalan. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari juga kan? Nah, fi'il madhi itu yang lalu, mudhari itu hari ini dan esok kan? Jadi itu rollingnya begitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sehingga kita perlu mengatur diri lah, perlu mengatur diri. Saya tidak melarang Anda punya HP yang sangat canggih, tidak usah disentuh, yang Anda batin aja sudah bisa merespon misalnya, nggak apa-apa, tapi jangan 100% fokus dan ketergantungan kepada itu. Kebutuhan kita yang lain masih banyak, jangan dilupakan. Ya, itu Anda punya teman, Anda punya orang tua, Anda punya dosen, Anda dapat tugas ini, tugas sudah, semuanya diperhatikan. Jangan hanya satu saja. Ya, ini saya pikir begitu penjelasannya. Bisa dipahami toh? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. wabarakatuh. Demikian acara diskusi hari ini membahas moderasi beragama bagi generasi milenial. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi kali ini, yaitu semangat kemanusiaan perlu dijunjung tinggi. Sebagai manusia, kita harus saling menghormati perbedaan yang ada. Jangan sampai perbedaan menjadi penghalang kebersamaan antar manusia. Sebelum saya tutup diskusi pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sedikit pengumuman atas adanya diskusi tanya jawab tentang fikih nikah yang akan diselenggarakan 1 Februari 2021. Bagi teman-teman yang ingin bergabung kembali bersama kita, hubungi admin grup WhatsApp. Pada kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bersua kembali di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lagi.